Traveler, sudah pernahkah kamu melihat langsung ikan tuna segar yang baru didapat nelayan dari laut? Nah, saat ini saya beruntung sekali nih Travelers, bisa mengunjungi langsung Pelabuhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara. Pelabuhan yang menjadi sentra perikanan laut Sulawesi Utara ini selalu dipadati kapal-kapal ikan, baik yang akan pergi melaut maupun yang baru saja datang membawa hasil tangkapan mereka. Nah, seperti ini nih. Tampak ikan-ikan pelagi segar diturunkan dari kapal, khususnya ikan tuna yang datang melimpah hari itu. Jadi ini adalah ikan-ikan tuna hasil tangkapan nelayan, yaitu di sekitar perairan Sulawesi Utara. Ketika sampai di Pelabuhan Bitung, ikan tuna akan ditimbang, di mana di sini beratnya itu sekitar 30 hingga 40 kg satu ekornya. Dan itu pun dicek grade daging tunanya itu apa, bisa A, B, atau C. Barulah nanti ikan tuna akan dikirim ke pabrik-pabrik di sekitar Bitung. Gede banget. Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung ini satu dari banyak pelabuhan perikanan yang tersebar di Indonesia Timur. Di akhir tahun jelang Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, jumlah permintaan pasokan ikan sangat meningkat, sehingga membuat pelabuhan dipadati kegiatan bongkar muat. Jumlahnya Pak, apakah berpengaruh misalnya untuk ke bulan Januari tahun depan? Ya, sangat sudah berpengaruh karena nanti di tren tahunan Januari agak turun memang gitu. Pasti ya Pak. Iya, karena mereka masih dalam posisi di laut gitu. Nanti di Februari meningkat lagi. Jadi memang polanya begitu. Jadi Desember naik, nanti Januari turun, nanti Februari naik lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya lokasi tangkap ikannya nih Pak, itu di mana saja dari nelayan itu? Ya, untuk yang ikan yang di Bitung, kita ada tiga lokasi utama. Pertama di atas Sulawesi Utara, di Tahuna, Dago, juga ada di Pasifik, ini di atas Papua Barat, Papua, dan juga di selatan tuh ada di Kepulauan Maluku. Nah, yang dominan memang antara Sulawesi Utara dengan Kepulauan Maluku untuk daerah penangkapannya. Hasil laut yang melimpah tentunya tidak terlepas dari pengelolaan Marine Protected Area atau daerah perlindungan laut secara tepat dan berkesinambungan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Bappenas selalu mengupayakan agar pengelolaan laut beserta potensinya dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, saya sempat berbincang dengan Pak Rahmat Mulyanda sebagai Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas mengenai kawasan konservasi laut di Sulawesi Utara ini. Indonesia memiliki visi laut untuk kesejahteraan. Bagaimana supaya itu terwujud tentunya harus dikelola dengan secara berkelanjutan. Sustainable Management of Ocean Resources. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyeimbangkan antara konservasi dan juga pemanfaatannya. Salah satu lokasi yang akan dijadikan kawasan konservasi laut tersebut adalah daerah Sulawesi Utara, yaitu daerah perairan WPP 716. Ya. Nah itu akan dijadikan sebagai kawasan namanya offshore konservasi, jadi konservasi laut lepas ya. Nah itu menjadi penting karena apa? Menjadi daerah untuk habitat biota laut dan juga untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Jadi kawasan konservasi itu perlu dibuat supaya habitat lautnya terjaga dan juga ikannya ditangkap dan dikelola secara berkelanjutan. Nah sehingga kalau kita mampu mengolah kawasan konservasi tersebut dan sebaik-baiknya, maka nelayan yang menangkap ikan di daerah sana pun nanti akan dapat ikannya yang melimpah karena kawasan konservasi tempat ikan itu bertelur, beranak juga kita jaga. Nah untuk itulah relevansinya antara pentingnya kawasan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan dan juga kesejahteraan para penangkap ikan atau khususnya nelayan-nelayan yang menangkap ikan di daerah sekitar Sulawesi Utara. Setelah puas melihat tuna segar di Pelabuhan Bitung, hari berikutnya saya berada di kota Manado nih Travelers. Kita mau eksplorasi kuliner hasil laut Sulawesi Utara ini. Sudah berada di kota Manado, pastinya harus mencicipi kuliner khasnya. Kemarin kan sudah lihat nih di Pelabuhan Bitung banyak banget ikan tuna yang masuk ke wilayah sini, yaitu dari perairan Sulawesi Utara. Jadi pastinya saya akan mencoba kuliner tuna. Seperti apa ya dan apa makanannya? Ikutin terus ya di Manado. Inilah kuliner yang baru saya dengar dan ingin saya coba.
rahang ikan tuna. Penasaran kan travelers, seperti apa ya bentuk dan rasanya? Dengan rahang tuna Om Iker ya? Benar. Bisa bertemu Om Iker? Saya sendiri, Mbak. Pas sekali nih Om Iker Ya. di sini. Om Iker Ini mau maaf tanya. dengan Mbak siapa? Saya Minanti. Minanti, dari baik. Journey Metro TV, Ya. Om Iker. Mas ketemu ya? Iya. Lalu sebenarnya seberapa banyak minat orang pengunjung yang makan rahang tuna ini Om Iker? Oke, jadi saya cerita sedikit dulu ya. Rahang tuna ini dulu limbah, Mbak. Tidak digunakan. Tidak digunakan, tidak dimakan. Jadi waktu dulu saya memulai, silakan ambil gratis karena ini limbah. Nah, saya manfaatkan, sekarang sudah punya nilai. Nah, itulah makanya yang pertama kali rahang tuna di Manado saya. Om Iker Iya, pertama kali iya, pionirnya iya, ya? pionir. Emang Iya. tahun berapa berarti itu Om Iker? Saya 2011. 2011, Iya. berarti baru ada nih makanan rahang tuna Iya, ini. jadi saya populerkan ini. Ini kalau menunya hanya dibakar atau gimana Om? Dibakar sama ada masakan khas Minahasa namanya woku belanga. Itu kaya rempah-rempah. Oke, aku jadi penasaran, boleh coba ya? Boleh ya, biar nggak penasaran kan? Oke. Ya ini langsung yang gede aja, langsung yang gede, ya kan? Tanganku siap mencapit rahang ikan tuna. Banyak banget dagingnya. Coba, ini sambal bakar, ini dabu-dabu kita campur. Gak sabar, pakai tangan pasti nikmat banget. Jodo, mantap Jo. Woku balanga. Benar ya Om? Woku balanga? Ya, woku belanga. Belanga. Sensasi makan yang berbeda. Ikan di woku, tapi ini rahang tuna. Bumbunya meresap.